Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Apakah bahasa itu? Dalam masyarakat, kata bahasa sering dipergunakan dalam berbagai konteks dengan berbagai macam makna. Ada orang yang berbicara tentang bahasa warna, tentang bahasa bunga, tentang bahasa diplomasi, tentang bahasa militer, dan sebagainya. Di samping itu, dalam kalangan terbatas, terutama dalam kalangan orang yang membahas soal-soal bahasa, ada yang berbicara tentang bahasa tulisan, bahasa lisan, bahasa tutur, dan sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud dengan bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Definisi tersebut perlu dijelaskan dan diperinci sebagai berikut. Pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan. Seperti halnya sistem-sistem lain, unsur-unsur bahasa diatur seperti pola-pola yang berulang, sehingga kalau salah satu bagian saja terlihat, dapatlah diramalkan atau dibayangkan keseluruhannya. Sifat ini dapat dijabarkan lebih jauh dengan mengatakan bahwa bahasa itu sistematis. Artinya, bahasa itu dapat diuraikan atas satuan-satuan terbatas yang terkombinasi dengan kaidah-kaidah yang dapat diramalkan. Di samping itu, bahasa juga sistemis. Artinya, bahasa itu bukanlah sistem yang tunggal, melainkan terdiri atas beberapa subsistem, yakni subsistem fonologi, subsistem gramatika, dan subsistem leksikon. Kedua, bahasa itu sebuah sistem lambang. Yang dimaksudkan dengan lambang ialah tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian, dan untuk memahaminya harus dipelajari. Tanda adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu, atau hal yang menimbulkan reaksi yang sama bila orang yang menanggap, melihat, mendengar, dan sebagainya yang diwakilinya itu. Jadi, lambang adalah sejenis tanda. Ketiga, karena merupakan lambang dan mewakili sesuatu, bahasa itu bermakna. Artinya, bahasa itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan dan alam serta masyarakat yang memakainya. Keempat, karena bahasa itu merupakan sistem lambang, yakni tanda yang harus dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya, maka kita katakan bahwa bahasa itu bersifat konvensional. Kelima, bahasa itu sistem bunyi. Apa yang kita kenal sebagai tulisan sifatnya sekunder, karena manusia dapat berbahasa tanpa mengenal tulisan. Beberapa jenis huruf bahkan tidak lain daripada turunan belaka dari bunyi. Keenam, bahasa bersifat arbitrer. Artinya, tidak ada hubungan wajib antara satuan-satuan bahasa dengan yang dilambangkannya. Kita tidak menjawab mengapa suatu benda dinamai pohon, sedangkan oleh kelompok sosial lain disebut wit atau syajar atau arbre atau yang lainnya. Walaupun demikian, ada unsur bahasa lain yang tidak terlalu bersifat arbitrer, yaitu apa yang disebut dengan onomatope, seperti kokok, geram, gemerincing, dan sebagainya yang masih mempunyai kesamaan faktual dengan apa yang dilambangkannya. Unsur bahasa yang bersifat ikonis semacam itu jumlahnya terbatas. Ketujuh, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Contoh lain, bahasa Indonesia mempunyai fonem kurang dari 30, tetapi mempunyai kata lebih dari 30.000 yang mengandung fonem-fonem itu. Dan dengan fonem-fonem itu masih mungkin diciptakan kata-kata baru. Dari sudut pertuturan, bahasa Indonesia hanya mempunyai 5 tipe kalimat, yakni pernyataan, pertanyaan, perintah, keinginan, dan seruan. Tetapi dengan kelima tipe itu kita dapat menyusun kalimat Indonesia yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Kedelapan, bahasa bersifat unik. Dalam arti tiap bahasa mempunyai sistem yang khas yang tidak harus ada dalam bahasa lain. Kesembilan, kebalikannya, ada pula sifat-sifat bahasa yang dipunyai oleh bahasa lain, sehingga sifat-sifat itu ada yang universal, ada yang hampir universal. Contoh,
Salah satu ciri bahasa Indonesia adalah bahwa konfiks ke-an hanya dapat bergabung dengan sebanyak-banyaknya dua morfem seperti tidak pasti, kurang ajar, boleh jadi, menjadi ketidakpastian, kekurang ajaran, kebolehjadian. Ini mungkin sifat unik dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, bahasa Indonesia juga mempunyai sifat agak universal. Misalnya bahwa pada umumnya adjektif mengikuti nomina seperti rumah murah, jalan besar, orang pandai, dan sebagainya. Ternyata sifat ini tidak hanya ada dalam bahasa Indonesia, tetapi juga ada dalam bahasa Perancis, bahasa di Inggris, bahasa Tonkawa di Amerika, bahasa Swahili di Afrika, dan sebagainya. Ke-10, karena bahasa itu dipakai oleh kelompok manusia untuk bekerja sama dan berkomunikasi, dan karena kelompok manusia itu banyak ragamnya, terdiri atas laki-laki, perempuan, tua, muda, ada orang tani, ada orang kota, ada yang bersekolah, ada yang tidak pernah bersekolah. Pendeknya, yang berinteraksi dalam berbagai lapangan kehidupan dan yang mempergunakan bahasa itu untuk berbagai keperluan. Bahasa itu mempunyai variasi-variasi. Tiap manusia mempunyai kepribadian sendiri-sendiri dan hal ini yang sering nyata tertonjol dalam hal berbahasa. Walaupun suatu kelompok sosial mempunyai satu bahasa dan para anggota kelompok itu tidak akan dapat bekerja sama tanpa bahasa, bahkan kelompok sosial itu tak akan terwujud tanpa bahasa, namun keseragaman tidak akan kita temui dalam bahasa. Tiap orang secara sadar atau tidak akan mengungkapkan ciri khas pribadinya dalam bahasanya, sehingga bahasa tiap orang pun mempunyai ciri khas yang sama sekali tidak sama dengan bahasa orang lain. Kita katakan tiap orang mempunyai idiolek. Ferdinand de Saussure, bapak linguistik modern, membedakan sistem bahasa yang ada dalam akal budi pemakai bahasa dalam kelompok sosial yang disebutnya langue, dan manifestasi dan realisasi fonis dan psikologis yang nyata dalam tiap pemakai bahasa disebutnya sebagai parole. Ke-11, dengan bahasa suatu kelompok sosial juga mengidentifikasikan dirinya. Di antara semua ciri budaya, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa tiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Untuk kelompok-kelompok sosial tertentu, bahasa sebagai lambang identitas sosial sering lebih penting daripada bahasa sebagai sistem. Contohnya, apa yang kita sebut sebagai bahasa Cina sebetulnya adalah lambang sosial yang ditandai oleh satu sistem tulisan yang mengikat jutaan manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai bahasa yang cukup jauh perbedaannya. Sebaliknya, bahasa Hindi dan bahasa Urdu dipandang dari sudut struktur sebenarnya satu bahasa, tapi oleh pemakainya dianggap dua bahasa yang berbeda, karena masing-masing menandai dua kelompok yang berbeda. Kenyataan bahwa bahasa adalah lambang sosial hanyalah mengukuhkan apa yang telah lama, entah selama berapa abad, dikenal orang Melayu dengan pepatahnya, bahasa menunjukkan bangsa. Telah dinyatakan bahwa bahasa itu sebuah sistem, yang diartikan bahwa bahasa itu sekaligus sistematis dan juga sistemis. Dengan yang terakhir ini dimaksudkan bahwa bahasa itu terdiri atas subsistem fonologi, subsistem gramatika, dan subsistem leksikon. Dalam ketiga subsistem itulah bertemu dunia bunyi dan dunia makna. Ilmu tentang bunyi pada umumnya disebut fonetik. Bunyi bahasa diteliti atau diuraikan dalam fonologi atau fonemik. Ilmu atau sistem tentang makna disebut semantik. Fonologi, gramatika, dan leksikon menyangkut segi makna dari bahasa. Oleh sebab itu juga mempunyai aspek semantis. Penelitian atau uraian tentang dunia makna yang tidak berhubungan dengan bahasa merupakan bidang filsafat. Subsistem fonologi mencakup segi-segi bunyi bahasa, baik yang bersangkutan dengan ciri-cirinya yang diteliti oleh fonetik maupun yang bersangkutan dengan fungsinya dalam berkomunikasi. Subsistem gramatika atau tata bahasa dibagi atas morfologi dan sintaksis. Subsistem morfologi mencakup kata, bagian-bagiannya, dan kejadiannya. Subsistem sintaksis mencakup satuan-satuan yang lebih besar dari kata, serta hubungan antara satuan-satuan itu. Subsistem leksikon mencakup perbendaharaan kata suatu bahasa. Metode ilmiah dalam linguistik. Sebagai ilmu yang berusaha menyusun teori tentang bahasa, linguistik mempergunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah proses yang berlangsung dari fakta ke teori, dan metode deduktif berlangsung dari teori ke fakta. Jelasnya, metode induktif dilaksanakan melalui 4 langkah. Yang pertama adalah pengamatan data. Pada langkah ini, si penyelidik mengumpulkan data bahasa dan menguraikannya dengan pernyataan-pernyataan yang dapat dipahami oleh penyelidik lain. Kemudian, wawasan atas struktur data.
Pada langkah ini, si penyelidik berusaha untuk mencari keteraturan dalam data bahasa yang terkumpul atau mencari kaidah-kaidah dalam bahasa yang diselidikinya. Langkah selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Pada langkah ini, kaidah-kaidah atau keteraturan yang diperoleh pada langkah kedua tadi dirumuskan secara eksak sehingga dapat diperoleh gambaran yang baru dan menyeluruh tentang bahasa. Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pada langkah ini, rumusan pada langkah diuji dengan fakta lain. Teori tentang bahasa baru dapat dianggap sahih apabila hasil itu dapat diuji oleh penyelidik lain dengan hasil yang sama. Metode deduktif dilaksanakan dengan merumuskan hipotesis terlebih dahulu, kemudian mengujikannya pada data. Uraian tadi menjelaskan betapa pendekatan linguistik menjadi berbeda dari pendekatan-pendekatan lainnya kepada bahasa selama ini. Dapat pula ditambahkan di sini hal-hal yang lebih menekankan perbedaan itu. Yang pertama, linguistik mendekati bahasa secara deskriptif dan tidak secara preskriptif. Artinya, yang dipentingkan dalam linguistik ialah apa yang sebenarnya diungkapkan seseorang dan bukannya apa yang menurut si penyelidik seharusnya diungkapkan. Bukanlah tugas linguistik menyusun kaidah-kaidah yang menjelaskan apa yang betul atau apa yang salah. Kedua, linguistik berbeda dari pendekatan-pendekatan lainnya dalam hal tidak berusaha untuk memaksakan suatu bahasa dalam kerangka bahasa yang lain. Misalnya beberapa puluh tahun yang lalu, banyak ahli bahasa yang meneliti bahasa-bahasa di Indonesia dengan menerapkan kategori-kategori yang berasal dari bahasa Latin, Yunani atau Arab. Sehingga kita sekarang mewarisi konsep-konsep yang tidak cocok untuk bahasa-bahasa Indonesia seperti kata majemuk, tekanan, pengacauan bunyi fonem huruf, dan sebagainya. Pendekatan terhadap bahasa yang sudah-sudah tidak melihat bahwa tiap bahasa itu mempunyai sistem yang khas. Memang ada pula bahasa-bahasa yang mempunyai sistem yang bersamaan. Sistem yang bersamaan ini baru dapat diakui bila telah dibuktikan adanya. Ketiga, linguistik juga memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem dan bukan hanya sebagai kumpulan dari unsur-unsur yang terlepas. Cara pendekatan semacam ini disebut pendekatan struktural. Sedangkan pendekatan bahasa yang menganggapnya sebagai kumpulan unsur-unsur yang tidak berhubungan satu sama lain disebut pendekatan atomistis. Pendekatan terakhir ini menandai ilmu bahasa abad ke-19 dan sebelumnya. Keempat, linguistik memperlakukan bahasa bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya pemakainya. Oleh karena itu, pendekatan kepada bahasa dapat dilakukan secara deskriptif atau sinkronis, yaitu dengan mempelajari berbagai aspeknya pada suatu masa tertentu, atau secara historis, diakronis, yaitu dengan mempelajari perkembangannya dari waktu ke waktu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bahasa itu primer bunyi dan tulisan hanyalah turunan belaka dari bunyi. Dalam pendekatan kepada bahasa yang tidak bersifat linguistis, sering dikacaukan bunyi dan huruf.